Berani saja cukup. Hantu perempuan cuti melahirkan. Seorang pria menyewa rumah hantu karena ingin murah. Malam pertama dia menemukan tali merah di bawah tempat tidur. Meskipun tidak tahu apa arti tali merah itu, didorong rasa ingin tahu yang kuat. Pria itu menarik talinya. Tanpa disangka, dia menarik keluar hantu perempuan. Hantu perempuan itu langsung meraih celana pria itu dan ingin menyeretnya ke bawah tempat tidur untuk bermain bersama. Tapi tanpa sengaja melorotkan celana pria itu. Pria itu bukannya takut, malah sangat bersemangat. Tanpa banyak bicara, dia melempar hantu perempuan itu ke tempat tidur dan melakukan push-up semalaman. Keesokan harinya hantu perempuan itu menjadi patuh. Ternyata pemuda itu bernama Suyi. 3 hari yang lalu dia secara tidak sengaja melakukan perjalanan lintas waktu ke dunia kebangkitan teror ini. Tidur di kolong jembatan dan mengemis makanan. Dia tahu betul bahwa kemiskinan lebih menakutkan daripada hantu. Jadi, bisakah sewa rumahnya lebih murah? Ibu pemilik rumah tersenyum padanya. Hujannya deras sekali. Masuk dulu saja. Soal sewa itu urusan kecil. Yang penting lihat dulu anak muda ini mengerti atau tidak. Kemudian Suyi mengikuti pemilik rumah ke kamar 404. Begitu masuk kamar, Suyi melihat bingkai foto di dinding. Apakah ini penyewa sebelumnya? Memikirkan tempat tidurnya pernah dipakai wanita cantik. Dia langsung tenggelam dalam fantasinya. Tiba-tiba suara ibu pemilik rumah terdengar. Anak muda, kamar mandinya sudah dibersihkan. Coba lihat, sekalian kita bicarakan soal pengurangan sewa. Suyi meletakkan foto dan berjalan menuju kamar mandi. Tidak menyadari wajah di foto itu menjadi sedikit aneh. Begitu masuk kamar mandi, ibu pemilik rumah langsung menjebaknya di pojok dinding. Bukannya tidak bisa dikurangi sewanya. Tergantung bagaimana kamu menunjukkannya. Anak muda, Suyi ketakutan sampai berkeringat dingin. Bu, nasi bungkus memang enak, tapi nasi bungkusmu yang tua ini terlalu keras. Gigiku terlalu lemah untuk memakannya, dan cara negosiasimu ini tidak bisa diterima. Suasana langsung menjadi sangat canggung. Ibu pemilik rumah berbalik dan batuk-batuk, bilang dia hanya tiba-tiba sakit pinggang. Menyuruh Suyi pergi ke ruang tamu dulu. Dia mau memulihkan diri sebentar. Suyi duduk di sofa dan menyalakan TV. Aura rumah ini terasa agak berat ya. Duduk di sofa saja punggungku terasa dingin. Bu, bagaimana kalau dikurangi lagi 200? Saat itu ibu pemilik rumah keluar dengan kesal. Kalian anak muda ini, terlalu banyak berpikir. Seperti di TV yang setiap hari teriak-teriak tentang kebangkitan supranatural. Selalu curiga, sudah 4 tahun teriak-teriak. Aku tetap hidup dengan baik. Pak Tua Zhang dari tim tari kita sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Sekarang masih hidup dan sehat. Tidak ada kejadian paranormal. Sementara dalam hatinya dia berpikir, anak muda ini tidak mengerti sama sekali. Masih mau minta kurang sewa? Tidak mungkin. Suyi menghentikan ibu pemilik rumah yang masih terus mengoceh. Karena berita melaporkan tempat berhantu adalah lokasi rumah ini. Wajah ibu pemilik rumah menjadi muram. Lalu sebutkan harganya. Akhirnya, setelah perdebatan sengit antara keduanya, harga kamar ditetapkan sebesar 1.500. Saat hendak membayar dan menandatangani kontrak, Suyi berpikir sejenak lalu menarik kembali uangnya. Karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menginap semalam dulu, dan menandatangani kontrak besok pagi. Ibu pemilik rumah hanya bisa tersenyum dan setuju. Dalam hati, dia berpikir Suyi terlalu licik. Malam ini dia harus repot lagi. Setelah ibu pemilik rumah pergi, Suyi mengeluarkan ponselnya dan membuka siaran langsung. Dia bertanya kepada streamer apa yang perlu diperhatikan saat tinggal di rumah sewa baru. Streamer cantik itu berpikir sejenak, dan menyarankan dia untuk melihat ke bawah tempat tidur. Karena mungkin ada barang-barang yang ditinggalkan penyewa sebelumnya di bawah tempat tidur. Dan barang-barang sisa ini mungkin akan mengejutkanmu. Suyi pun menuruti saran tersebut, dan melihat ke bawah tempat tidur. Dia menemukan seutas tali merah. Didorong rasa penasaran, dia perlahan menarik tali tersebut. Tanpa disangka, dia malah menarik keluar hantu perempuan. Dia ketakutan dan berteriak. Dia berbalik dan hendak lari. Tapi bagaimana mungkin hantu itu melepaskannya? Karena sudah datang. Jangan pergi. Jangan, dengarkan dulu. Aku akan membakar pakaian dan peralatan elektronik barumu. Aku akui aku bodoh karena pindah ke sini. Tapi bukan salahku. Ini jebakan pemilik rumah. Hantu perempuan itu tidak mendengarkan penjelasannya. Dia mengibaskan rambutnya dan langsung mencambuknya hingga terlempar. Aku hanya suka pria segar sepertimu. Saat dia hampir dilecehkan oleh hantu itu, dia akhirnya teringat suara pemberitahuan sistem. Tuan rumah dalam bahaya. Sistem hakim akhirat mulai terikat. Silakan pilih untuk tidak mengikat. Atau pilih untuk mengikat. Suyi langsung bersemangat. Benar seperti yang dikatakan di komik. Bagaimana mungkin orang yang terlahir kembali tidak memiliki cheat? Apakah ini perlu dipilih? Tentu saja. Segera ikat. Namun, sistem memberitahu bahwa pengikatan gagal. Dia ketakutan dan mengklik ikat dengan panik. Hampir memecahkan panel sistem. Pada saat ini, hantu perempuan itu meraih celananya. Dan perlahan merayap naik di sepanjang pahanya. Kemudian, sebelum Suyi sempat bereaksi, hantu perempuan itu tiba-tiba menariknya ke bawah tempat tidur. Pria tampan, masuk dan mainlah sebentar. Suyi berusaha keras untuk melepaskan diri. Tapi hantu perempuan itu semakin bersemangat. Dengan tarikan dan dorongan ini,
Celana Sui langsung ditarik oleh hantu perempuan itu. Pada saat ini, cahaya putih bersinar. Kondisi pengikatan terpenuhi. Kehilangan kemanusiaan. Karena menunjukkan diri di depan lawan jenis. Telah kehilangan kualifikasi sebagai manusia. Sistem berhasil terikat. Mendapatkan set pakaian malaikat maut. Mendapatkan buff penghilang rasa takut. Mendapatkan aura akhirat. Sekarang giliran hantu perempuan itu yang terkejut. Melihat aura yin yang dipancarkan Sui. Hantu wanita itu langsung berkata, "Ganteng, kamu mesum sekali. Aku pergi dulu ya, aku masih ada urusan." Aura yin Sui begitu kuat hingga membuatnya takut. Namun, Sui tidak berniat melepaskannya. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakangnya. "Kapan aku bilang kau boleh pergi? Bukankah kau baru saja mengundangku ke rumahmu? Sekarang aku di sini." Setelah selesai berbicara, Sui meraih tangan hantu wanita itu dan melemparkannya ke tempat tidur. "Nona hantu, jangan takut. Ini pertama kalinya aku bertemu hantu. Ayo kita ngobrol di tempat tidur." Jika harus diungkapkan dalam 4 kata, ekspresi Sui adalah sangat bernafsu. "Sialan, aku ini hantu, malah dipaksa naik ke tempat tidur. Mana hukumnya, mana keadilannya?" Melihat kesuciannya terancam, hantu wanita itu segera menggunakan jurus rayuan maut. "Aku salah, lepaskan aku." Siapa sangka, jurus ini justru membuat Sui semakin bersemangat. Dia mencubit mulutnya, dan menunjukkan senyum mesum. "Dengan wajah secantik ini, aku semakin tidak bisa melepaskanmu. Bagaimana kalau kita bicara tentang kehidupan?" Hantu wanita itu merasa ada yang tidak beres. "Gawat, aku bertemu orang mesum. Tidak, aku tidak boleh kalah darinya." Memikirkan hal itu, hantu wanita itu mendorong Sui, dan bersiap untuk berdebat dengannya. Dia mengatakan bahwa manusia dan hantu berbeda. Manusia tidak bisa bersatu dengan hantu. Tetapi Sui yang sedang bernafsu sama sekali tidak peduli. Ini seperti jalan di tanah. Awalnya, tidak ada jalan di tanah. Tetapi karena banyak orang yang berjalan, maka terbentuklah jalan. Jadi, jika banyak manusia dan hantu bersatu, itu akan menjadi hal yang biasa. Merasa malu, hantu wanita itu tiba-tiba berdiri, dan menunjukkan wujud aslinya sambil menerkam Sui. "Brengsek, belum pernah kulihat pemuda semesum ini. Hari ini, meskipun aku harus mati, aku akan membunuhmu demi kebaikan masyarakat." Sui dengan santai menginjakan kakinya. Tiba-tiba, tekanan yang menakutkan menyebar ke segala arah. Malah mengambil cambuk kecil dan bermain permainan ikat mengikat. Tiba-tiba, tekanan yang menakutkan menyebar ke segala arah. Tubuh hantu wanita itu tiba-tiba jatuh. Malah mengambil cambuk kecil dan bermain permainan ikat mengikat. Malah mengambil cambuk kecil dan bermain permainan ikat mengikat. Berlutut dan bersujud. Malah mengambil cambuk kecil dan bermain permainan ikat mengikat. Karena keributannya terlalu besar, berlutut dan bersujud. Ternyata tekanan dari alam baka membuat hantu berlutut dan menyembah. Karena keributannya terlalu besar, nenek pemilik rumah pun datang. Ternyata tekanan dari alam baka membuat hantu berlutut dan menyembah. Ternyata tekanan dari alam baka membuat hantu berlutut dan menyembah. Dia pikir ada sesuatu yang terjadi pada pria itu. Ternyata tekanan dari alam baka membuat hantu berlutut dan menyembah. Dia pikir ada sesuatu yang terjadi pada pria itu. Lumayan juga untuk pamer. Dia pikir ada sesuatu yang terjadi pada pria itu. Lumayan juga untuk pamer. Tetapi ternyata pria itu sedang bermain. Lumayan juga untuk pamer. Sui tersenyum dalam hati. Tetapi ternyata pria itu sedang bermain. Tetapi ternyata pria itu sedang bermain. Dia menginjak punggung hantu wanita itu. Tetapi ternyata pria itu sedang bermain. Dia menginjak punggung hantu wanita itu. Nenek pemilik rumah adalah orang yang berpengalaman. Dia menginjak punggung hantu wanita itu. "Apa yang kau ingin lakukan padaku?" Nenek pemilik rumah adalah orang yang berpengalaman. Suara serak hantu wanita itu terdengar. Nenek pemilik rumah adalah orang yang berpengalaman. Jadi dia hanya tersenyum canggung. Suara serak hantu wanita itu terdengar. Suara serak hantu wanita itu terdengar. Sebelum pergi, dia mengingatkan pria itu untuk mengecilkan suaranya. Suara serak hantu wanita itu terdengar. Matanya penuh ketakutan. Sebelum pergi, dia mengingatkan pria itu untuk mengecilkan suaranya. Sebelum pergi, dia mengingatkan pria itu untuk mengecilkan suaranya. Sui terkekeh. Sebelum pergi, dia mengingatkan pria itu untuk mengecilkan suaranya. Sui terkekeh. Karena ada anak-anak yang tinggal di lantai bawah. Sui terkekeh. Karena nona hantu sudah kehabisan akal. Karena ada anak-anak yang tinggal di lantai bawah. Karena nona hantu sudah kehabisan akal. Setelah nenek pemilik rumah pergi. Karena nona hantu sudah kehabisan akal. Sekarang giliranku. Setelah nenek pemilik rumah pergi. Setelah nenek pemilik rumah pergi. Ini adalah pertama kalinya hantu wanita itu mencoba menakuti orang. Setelah nenek pemilik rumah pergi. Ini adalah pertama kalinya hantu wanita itu mencoba menakuti orang. Sui mengambil cambuk kecil dan bermain dengan hantu wanita selama 2,5 jam. Ini adalah pertama kalinya hantu wanita itu mencoba menakuti orang. Tapi secara tidak sengaja malah melucuti celana pria itu. Sui mengambil cambuk kecil dan bermain dengan hantu wanita selama 2,5 jam. Jeritan hantu wanita itu terdengar silih berganti. Tetapi secara tidak sengaja malah melucuti celana pria itu. Hal ini membuat pria yang tadinya takut hantu. Jeritan hantu wanita itu terdengar silih berganti. Hal ini membuat pria yang tadinya takut hantu.
Nenek pemilik rumah yang menguping di depan pintu menutup mulutnya dan tersipu malu. Hal ini membuat pria yang tadinya takut hantu. Nenek pemilik rumah yang menguping di depan pintu menutup mulutnya dan tersipu malu. Tidak lagi merasa takut. Nenek pemilik rumah yang menguping di depan pintu menutup mulutnya dan tersipu malu. Nenek pemilik rumah yang menguping di depan pintu menutup mulutnya dan tersipu malu. Anak muda ini, energinya benar-benar luar biasa. Sui bermain sampai berkeringat deras baru mau berhenti. Saat itu, hantu wanita itu berbaring di tempat tidur sambil menutupi wajahnya dan menangis. Karena dia, seorang hantu, telah diperlakukan oleh manusia. Ini membuatnya malu untuk bergaul di dunia hantu. Melihat dia begitu sedih, Sui menghiburnya. Karena semuanya sudah terjadi, aku akan bertanggung jawab padamu. Mendengar ini, hantu wanita itu dengan gembira memeluk kakinya. Karena meskipun dia mengatakan malu untuk bertemu hantu lain, hatinya telah dibujuk oleh Sui. Ini katamu, kau akan bertanggung jawab padaku. Selama kau tidak mengusirku, kau boleh melakukan apa saja padaku. Bahkan jika aku harus menjadi budakmu. Sui berpikir sejenak dan setuju. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan dunia ini. Memiliki hantu wanita yang akrab di sisinya tidaklah buruk. Dan dia juga bisa memuaskan fantasi kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia berjongkok dan berkata kepada hantu wanita itu, kau boleh tinggal. Tetapi ada dua syarat. Hantu wanita itu langsung setuju tanpa berpikir. Pertama, kau harus bertanggung jawab penuh atas kehidupanku. Dan tidak boleh menolak. Kehidupan sehari-hari masih bisa diterima oleh hantu wanita itu. Tetapi bagaimana jika itu bukan hal yang biasa? Sui menunjukkan senyum sopan. Kalau begitu, jadikan saja yang tidak biasa menjadi biasa. Mendengar ini, hantu wanita itu langsung marah. Sialan, ini keterlaluan. Aku lebih baik turun ke neraka ke-18 daripada menyerah padamu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia benar-benar ditaklukkan oleh Sui. Dan dengan lemah bertanya, lalu, hal kedua apa? Sui tersenyum licik. Mulai sekarang, kau harus memanggilku Tuan Sui, dan juga memakai pakaian pelayan. Dengan demikian, di bawah kekuasaan Sui, hantu wanita itu memulai kehidupan pelayannya. Sementara Sui mempelajari sistem dunia bawah. Setelah mengamatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Sistem sampah apa ini? Sistem orang lain berbentuk manusia dan luar biasa. Tapi sistemku ini tidak ada apa-apanya. Hantu wanita itu mengira dia sedang memarahinya. Jadi dia segera berkata bahwa dia akan mencuci embernya nanti. Setelah selesai mengepel lantai, hantu wanita itu menatapnya dengan tatapan kasihan. Tuan Sui, apakah kau terlalu banyak membaca komik? Bukankah terlalu mengada-ada memiliki sistem? Kau, sebagai hantu, malah membicarakan hal yang mengada-ada denganku? Perkataan Sui itu dibantah oleh hantu wanita tersebut. Aku bukan hantu, aku adalah supranatural. Kedua, namaku bukan hantu wanita, namaku Wang Yasuan. Ternyata dunia ini mengalami mutasi 4 tahun yang lalu. Di seluruh dunia terjadi banyak sekali penampakan supranatural. Selain makhluk legenda umum, seperti manusia serigala dan vampir, ada juga banyak monster yang tak terdeskripsikan dan tak terklasifikasi. Jadi untuk memudahkan penyebutan, para ahli menyebut semua makhluk supranatural sebagai supranatural. Itulah yang kumaksud dengan supranatural. Sui tiba-tiba mengerti. Lalu, apakah ada superhero atau dewa naga perang yang muncul? Wang Yasuan mengatakan tidak ada. Tapi ada beberapa perusahaan yang menangani bisnis terkait. Kudengar efisiensinya rendah dan biayanya mahal. Lalu, jika Bai Wuchang muncul, menurutmu masuk akal? Wang Yasuan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak mungkin. Karena Bai Wuchang adalah dewa. Dewa adalah sesuatu yang para ahli tegaskan tidak pernah muncul. Saat mengatakan ini, dia tiba-tiba tersadar. Transformasi Tuan Sui barusan sepertinya Bai Wuchang. Sementara itu, kakek yang sedang bersantai di lantai bawah didatangi oleh seorang polisi, yang menanyakan apakah kakek pernah melihat wanita di foto. Kakek melihatnya, bukankah ini penghuni lantai 4? Tapi kapan tepatnya dia melihatnya? Dia tidak ingat. Ketika polisi memintanya untuk mengingat-ingat, seorang pria menepuk pundaknya, dan memintanya untuk tidak memaksa kakek. Cukup tahu gedung mana, dia akan memeriksanya. Lalu dia mengeluarkan cairan misterius dari kotaknya, dan menusukkannya ke lehernya. Tiba-tiba, energi mengerikan terpancar dari mata pria itu. Dia melihat ke atas, dan menemukan sumber energi yin. Karena ada 2 sumber energi yin, pria itu hanya bisa melaporkan informasi tersebut ke atasannya. Saat ini, Wang Yasuan menatap Sui dengan kagum. Ngomong-ngomong, Tuan Sui, apakah keamananku terjamin jika menjadi hantumu? Dari jumlah energi yin yang dilepaskan, sepertinya itu supranatural kelas B. Tentu saja, kau mengakuiku sebagai kakak. Aku pasti akan melindungimu. Sui memberinya tatapan meyakinkan. Karena kau mengakuiku sebagai kakak, ayo main game dengan kakak. Saat itu, seorang gadis sedang mengantar makanan. Tiba-tiba dia mendengar jeritan wanita dari kamar 404, dan tawa cabul Sui. Gadis cantik, di mana kau? Aku sudah mencium aromamu. Gadis itu langsung menyadari gadis di kamar itu dalam bahaya. Tanpa basa-basi, dia mendobrak pintu. Dia melihat Sui melakukan tindakan bejat terhadap hantu wanita itu.
Gadis itu sangat marah dan memberinya tendangan penghancur testis. Hantu wanita itu ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Sui meringis kesakitan sambil memegangi selangkangannya. Setelah pulih, dia memaki wanita itu. Kau siapa, sih? Kenapa seenaknya masuk kamar orang dan main pukul? Gadis itu tampak seperti ingin memukulnya lagi. Pukulannya masih kurang keras. Dasar mesum, kau tadi mau ngapain? Wang Yasuan buru-buru menarik tangan gadis itu dan menjelaskan. Kak, kita lagi main petak umpet. Kok, bukan seperti yang kau pikirkan. Gadis itu tampak terkejut. Setelah Wang Yasuan menjelaskan, gadis itu mengerti kejadian sebenarnya. Tapi dia tetap mengingatkan Wang Yasuan untuk menjauhi orang mesum dan sakit jiwa seperti itu. Sui sangat marah mendengarnya. Orang terakhir yang memanggilku mesum sudah jadi pelayanku. Kau juga mau merasakan jadi pelayanku? Sambil berkata, dia membuat gerakan aneh. Dia ingin memanggil kostum Bai Wuchangnya. Tapi setelah 2,5 menit, sistemnya tidak bereaksi. Kedua wanita itu tercengang. Gadis itu semakin yakin kalau dia pria mesum. Tuh, kan, kambuh lagi. Sui sangat malu sampai rasanya ingin menggali lubang dan bersembunyi. Gadis itu bernama Lin Xian. Dia pegawai minimarket di dekat situ. Setelah menyapa Wang Yasuan, dia berbalik dan pergi. Sui yang gagal pamer kesal sekali. Dia memukuli sistemnya, dan tiba-tiba, dengan satu pukulan, sistemnya meledak. Sui tercengang, tapi sedetik kemudian, pecahan sistem terbang ke arahnya. Pandangan Sui menjadi gelap dan dia pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia melihat seluruh dunia menjadi abu-abu. Sistem memberitahu kalau energi yin-nya kurang, dan telah memasuki mode pencari roh. Selama periode ini, sistem akan menandai energi yin secara khusus. Diminta kepada pengguna untuk segera menyerap energi yin. Mode pencari roh akan berlangsung selama 1 hari. Jika setelah 1 hari pengguna belum menyerap energi yin yang cukup, sistem akan menghilang, dan melepaskan tubuh dewa pengguna. Dan pengguna akan mati seketika. Akhirnya tragis sekali. Sui ketakutan dan segera berpikir. Energi yin itu pasti dimiliki oleh makhluk supernatural, kan? Memikirkan itu, dia menoleh ke arah Wang Yasuan. Dia sumber energi yin yang bagus. Wang Yasuan gemetar ditatap Sui seperti itu. Dari ekspresi pria ini, jelas terlihat apa yang ingin dia lakukan padanya. Asal berani, hantu wanita pun bisa cuti melahirkan. Seorang pria tiba-tiba berpindah dunia menjadi Bai Wuchang di alam baka. Untuk mencapai target akhir tahun, dia melakukan jebakan. Dia menyewa rumah hantu murah. Malam pertama dia menginap. Ada hantu wanita yang muncul untuk menakutinya. Tapi hantu wanita itu terkejut saat melihatnya. Dia langsung berbalik dan ingin melompat keluar jendela. Tapi pria itu tidak akan melepaskan target yang datang sendiri. Dia mengambil cambuk kecil dan bermain permainan ikat-mengikat. Lalu melemparnya ke tempat tidur dan menyuruhnya pusap semalaman. Keesokan harinya, hantu wanita itu berhasil diyakinkan. Memeluk paha pria itu, memohon untuk ditampung. Dia bersedia melakukan apapun untuk pria itu. Melihat kecantikannya, pria itu menerimanya. Setelah itu, hantu wanita itu berganti mengenakan pakaian pelayan, melayani kehidupan sehari-hari pria itu, dan juga kehidupan malamnya. Siapa sangka, sistem tiba-tiba membuat ulah, memerintahkan Sui untuk menyerap energi yin dari hantu wanita itu. Jika tidak, sistem akan memisahkan tubuh Dewa Inang dari Dewa Kematian. Dan Inang akan langsung mati. Untuk menyelamatkan diri, Sui mulai memeriksa tubuh hantu wanita itu. Pertama, kepalanya, lalu, stoking di kakinya, kemudian, punggungnya. Setelah memeriksa cukup lama, dia tidak menemukan tempat untuk menyerap energi yin dari hantu wanita itu. Hantu wanita itu berkata dengan malu-malu, Tuan Sui, bagaimana mungkin aku punya hal seperti itu? Sui berpikir, benar juga. Kalaupun hantu wanita itu punya colokan, dia sendiri tidak punya kabel data. Tapi secara logika, energi tidak bisa muncul begitu saja. Jadi, jika bukan dengan transfer, hanya bisa dengan membunuh untuk merampasnya. Mendengar itu, hantu wanita itu langsung panik. Tuan Sui, aku sudah menjadi hantumu. Kau sudah mengambil keperawananku. Jangan main-main seperti ini. Setelah digunakan, kau ingin membunuhku untuk mengambil energinya? Sui memutar bola matanya, mengatakan bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Lagi pula, Sui masih membutuhkannya untuk mengurus kehidupan sehari-harinya. Mendengar itu, hantu wanita itu merasa lega. Namun, Sui tiba-tiba menghentikannya, memintanya untuk berpose seperti sebelumnya. Hantu wanita itu langsung mengambil pose menggoda tadi. Benar saja, setelah hantu wanita itu berpose, energi yin yang dipancarkannya menjadi lebih kuat. Sui sangat gembira. Dia segera melesat ke arah hantu wanita itu. Lalu, tangan besarnya menggenggamnya erat. Kemudian, menyuruhnya menoleh ke jendela. Di luar jendela, cahaya merah menyala terang. Energi yin membumbung tinggi, jauh lebih pekat daripada energi yin dari hantu wanita itu. Di sisi lain, karyawan wanita toko akhirnya mengantarkan barang ke rumah pria itu. Pria itu diam-diam melirik tubuhnya. Lalu, pria itu berpura-pura lengannya terkilir. Dia bersedia membayar lebih, dan meminta karyawan wanita itu membantunya memasukkan barang ke dalam rumah. Karyawan wanita itu merasa canggung. Masuk ke rumah orang lain sembarangan rasanya tidak pantas. Melihat kekuatan khususnya tidak berhasil,
Pria itu berpura-pura kasihan. Karyawan wanita itu merasa iba melihatnya. Akhirnya, dia membantunya membawa barang-barang masuk. Melihat rencananya berhasil, mata pria itu memancarkan sinar dingin. Sepertinya karyawan wanita toko itu dalam bahaya. Satu persatu barang diletakkan di lemari es. Tapi masih ada sebotol susu yang belum ada tempatnya. Jadi, karyawan wanita itu membuka lapisan kedua lemari es. Tapi dia ketakutan melihat isinya hingga terjatuh. Karena di dalamnya terdapat potongan-potongan tubuh manusia. Saat itu, pria itu berjalan mendekatinya dengan tongkat baseball sambil menatapnya dengan tatapan dingin. Untungnya, karyawan wanita itu bereaksi cepat. Dia segera merunduk untuk menghindari pukulan itu. Lalu, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke pintu. Pria itu melemparkan tongkat baseball ke arahnya. Tongkat baseball itu mendarat tepat di tengkuk gadis itu. Merasakan pukulan keras itu, gadis itu jatuh tersungkur ke tanah. Pria itu berjalan ke depan dan mengambil tongkat besi itu. Melihat wajah cantik gadis yang tergeletak di bawahnya, pria itu tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Sayang sekali, tadinya aku ingin menggunakan obat bius. Sekarang aku harus membunuhnya dulu. Saat dia mengangkat tongkat besi itu dan hendak memukulkannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Dong dong dong. Kemudian terdengar suara gagang pintu diputar. Lalu, klik, pintu terbuka sendiri. Lihat ini, gadis itu buru-buru berteriak agar orang di luar jangan masuk. Namun, dia dipukul tepat di kepalanya oleh pria itu. Gadis itu langsung pingsan. Pria itu menoleh ke arah luar yang kosong. Lalu dengan waspada berjalan ke pintu. Dia tiba-tiba bergegas keluar. Tetapi tidak menemukan siapapun di luar. Saat dia menutup pintu dan kembali ke dalam, dia terkejut melihat pintu kamar mandi terbuka. Pria itu masuk untuk memeriksa. Tetapi tidak ada orang di sana. Dia akhirnya menghela nafas lega. Namun, sedetik kemudian, helai rambut hitam jatuh dari atas kepalanya. Dan dia mendengar suara hantu wanita itu. Petak umpet, benar-benar bukan keahlianku. Mendengar itu, pria itu mengayunkan tongkatnya. Tetapi hantu wanita itu dengan mudah menghindarinya. Kemudian, rambutnya memanjang dan mengikat tangan pria itu. Lalu dia menjepit testis pria itu dengan rambutnya. Pria itu meraih paha hantu wanita itu dan melemparkannya. Hantu wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ketika pria itu keluar sambil membawa tongkat besi, dia tidak menemukan hantu wanita itu. Saat itu, Suyi tiba-tiba masuk dengan mendobrak jendela dan menendang pria itu. Ternyata, hantu wanita itu melihat pria cabul itu sedang memberi obat bius pada gadis itu. Jadi, dia meminta Suyi untuk menyelamatkan gadis di seberang. Karena pria cabul itu pasti punya niat buruk. Tapi Suyi ragu-ragu. Bagaimanapun, mode pendeteksi hantu menunjukkan bahwa pria itu adalah manusia super. Dia, yang tidak bisa berubah, pasti bukan tandingannya. Dilihat dari intensitas energi yin barusan, kekuatannya pasti di atas hantu wanita itu. Melihat Suyi tidak bergerak, hantu wanita itu segera menggunakan rayuannya. Lalu dengan suara manjanya, "Tuan Suyi, tolong bantu dia. Ku akan melayani Anda malam ini." Mendengar itu, Suyi langsung setuju tanpa ragu. Kemudian, rambut hantu itu membentuk jembatan di antara dua gedung. Suyi berjalan ke balkon seberang melalui jembatan rambut itu. Kemudian hantu wanita itu dengan cepat bergerak ke pintu dan mengendalikan rambutnya untuk membuka kunci pintu, membawa pria itu ke jendela. Maka terjadilah adegan sebelumnya. Suyi mendobrak jendela dan masuk, menendang dua testis pria itu. Pria itu terjatuh ke tanah karena tendangan itu dan menjerit kesakitan.